manis asin. Ini kayak ketemu kompetitornya dia tadi gitu. Jadi cakep juga. Tapi gue masih pilih yang ini. Ya sesuai selera sih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sana info sumber. Sekarang kita udah di setup ruangannya. Kebetulan kita ada di ruangan yang baru ya, rumah baru juga nih, kantor baru Info Sumber. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Jakarta datang ke Padang, Sumatera Barat. Ada Ruth Garcia dan juga Caleb J. Agak rame konsepnya. Ya, kalau di sini pasti rame. Rame banget nih. Reni senang banget ya di sana Info Sumber ini. Reni kedatangan artis-artis ibu kota yang lagunya sering kita dengarkan mungkin di radio, Spotify ini sering banget dengarnya, mungkin di TikTok juga pernah di sana Info Sumber dengarkan. Jadi sekarang kita bakalan chit-chat singkat dan seru aja barengan sama Caleb J dan juga Ruth Garcia di siang hari ini. Jadi langsung aja kita tanya-tanya. Oke, ini buat pertanyaan ya, pengawalan. Tadi dari Ruth Garcia dan juga Caleb J ini udah landing di Kota Padang di sekitar jam 12. Udah sempat makan-makan juga ya? Udah fullin perut ya. Gue dikit lagi kalau kena makanan kayaknya gak kuat makan lagi sih. Gak kuat makan? Saking banyaknya Kalau tadi. aku masih ada sih. Untungnya tadi masih menyisakan sedikit. Coba dong ceritain sama aku apa aja menu makanan yang tadi kalian berdua makan. Kita makan apa aja tuh? Kenapa lu jadi nanya gue? Ya maksudnya Lemparan. Biasanya teh padang. Terus ada yang kulit. Betul. Ada yang daging. Iya. Yes, ada yang daging ayam, daging sapi. Terus And then ada yang ininya. soto. Bumbu-bumbunya itu loh ada. Ya, bumbunya ada 3. Kuahnya. Ada yang bumbu yang kuning, yang agak coklat sama yang merah. Itu kalau di Jakarta dapatnya cuma satu ya. Iya benar-benar. satu. Kalau di Jakarta biasanya tuh yang kuning, dekat gue. Kuning. Terus tadi ada soto. Ada Soto. juga. Soto. Good. Sotonya enak. Seru ini lab ada ini loh Kak, yang teh gitu. Aku lupa namanya apa tapi dia dipakein telur, terus dipakein susu kental manis sama Oh, iya benar. Teh talua. Teh apa? Teh talua. Teh talua. Iya, gue lupa mulu namanya. Teh talua. Nice. Itu minuman wajib banyak laki-laki di Sumatera Barat untuk mengawali paginya. Kalau kita kan minumannya boba ya. Iya, kita cewek-cewek ada gigitan-gigitannya. Kalau itu pasti enggak, makan-makanan. jadi itu boba semacam jamu ya sih, teh talua. Korek Oke. Menarik. Tapi tadi udah makan sate ya? Udah. Terus nanti malam mau perform, ini bakal mempengaruhi performa nggak sih kalau buat nyanyi? Oh, itu makin ngembus Kak. Lebih ke mood sih ya. Kita memang moodnya pengen makan sebenarnya di sini. Oke. Jadi tadi Caleb dan juga Ruth udah makan ya. Jadi sekarang nih mending kita tanya-tanya langsung aja. Kebetulan keduanya adalah sama-sama penyanyi dari label Fashion Five. Caleb J ini yang terkenal dengan lagu No I Know, Tak Mau Sendiri, Only Me. Kemudian ada Ruth Garcia dengan lagunya The Way You Move, Without You and More Than Just a Friend. Langsung aja kita tanya nih, sejak kapan sih keduanya mulai suka nyanyi? Siapa dulu yang mau jawab? Ruth, lo dulu aja Ruth, gak apa-apa Ruth. Sikat. Aku suka nyanyinya mulai dari kecil. Jadi nama aku sendiri pun diambil dari Ruth Sahanaya. Oke. Iya, dikasih ini ya, nama tuh. maksudnya inspirasinya. Pengennya, jadi emang orang tua tuh kayak kayaknya bagus nih jadi penyanyi. Belum besar udah dikasih Doa dan harapan lah ya. Nice. Dan sekarang ya kejadian, jadi seneng banget. Terus akhirnya bisa ketemu Passion Five, ada Caleb juga. Jadi akhirnya bisa berkarir solo juga. Terharu gue dengernya. Ini sama masuknya, terus sama tahunnya masuknya. Oh, ini kakak tingkat. Senioritas. Senior dan. Iya tau. Iya dong. Kan satu tahun duluan. Ya. Iya. Jadi tua nih dari sini. Jangan pura-pura lupa. Kalau kalian dia gimana? Kalau gue juga sebenarnya sama kayak Ruth, dari kecil suka nyanyi. Kalau gue tepatnya dari umur 3 tahun. Katanya sebenarnya tiap kali gue denger lagu tuh kayak langsung diinget, langsung bisa nyanyinya gitu loh. Kalau kata nyokap gue, jadi mungkin udah kelihatan gue suka nyanyi dari situ. Habis itu mulai serius berkarir, ikut beberapa ajang pencarian bakat, akhirnya join sama Passion Five. Oke. Tapi sebelum join sama Passion Five ini gue sempat lihat Caleb itu di ajang pencarian bakat, bener? Masa sih? Iya. Kalau nggak salah, boleh sebut merek nggak sih? The Voice? Iya benar. Gue sempat ikut The Voice. Jadi habis ikut The Voice gue baru join sama Passion Five. Oke. Kemudian terkenal dengan lagu No I Know saat itu. Oke. Senang banget, itu salah satu lagu favorite Riani banget ya, No I Know, lagu-lagu orang-orang terlambat mencintai. Hey, maksudnya hey.
Tapi ini setelah udah jadi penyanyi, udah pernah, maksudnya udah manggung di mana-mana lah begitu ya, udah nyanyi off air, on air begitu, merasa beban nggak sampai di posisi sekarang gitu? Kenapa sih kayak ngantri ya? Gue dulu ya, atau lu dulu nih? Senior. Jangan gitu. Nih anaknya nih kurang ya. Jadi kalau beban sih sebenarnya nggak ada sih, karena emang tujuan gue sebenarnya nyanyi emang pengen berkarya, pengen bisa mewakili perasaan teman-teman juga di luar sana yang ngerasain hal yang sama lewat lagu-lagu gue. Jadi sebenarnya nggak ada beban sih, kita juga enjoy kan, karena emang kita suka juga ngelakuinnya, bukan sesuatu yang dipaksakan sih. Jadi sangat menikmati. Jadi nggak ada beban sama sekali. Aduh, gue harus manggung di Padang lagi malam ini. Enggak, kalau deg-degan sih pasti ada ya. Pasti tetap ada. Deg-degan tuh manusiawi, cuman beban sih. Malah jatuhnya lebih seneng sih, akhirnya bisa menginjakan kaki di Padang. Ya. Kali juga. Benar banget. Jadi ini pertama kali ke Padang dua-duanya. Oh kalau gue Masa? enggak, Oh, kalau iya, gue benar. enggak. Oh dulu kalian udah pernah juga? Karena gue sebenarnya orang Batak kan, Oh, jadi iya. kalau mau pulang kampung sempat jalan darat, jadi sempat bisa lewat Padang segala macem. Oh, oke. Gitu. Jadi ini belum pertama kali ya? Kalau nyanyi baru pertama kali. Kalau Jadi nyanyi belum pertama kali. Iya. Bener. Kalau Rod gimana? Aku sih pastinya sama kayak Caleb, tetap excited juga, tetap masih ada deg-degannya sih setiap kali mau manggung gitu. Tapi pastinya lebih tantangannya di atas panggungnya sebenarnya diri sendiri aja sih, kayak nggak boleh yang kayak pokoknya dibiasain aja sih. Kalau sekarang kan udah mungkin terlatih dengan beberapa nyanyi di panggung juga. Yang pasti pengen aja sih menghibur yang nonton juga, karena itu tujuan awalnya kita kayak kita harus membuat orang-orang di sini juga senang dengan karya kita. Bener. Tapi ada nggak sih momen yang kayak dimana kalian berdua tuh ngerasa kayak panik banget gitu buat manggung pada suatu hari? Aduh gue panik banget, gue nggak siap nih buat manggung di hadapan banyak penonton ini. Kemudian gue nggak siap nih kalau dihadapkan dengan artis yang ini begitu. Kenapa kayak? enggak, dia langsung lihat gue karena Caleb jawab duluan. Enggak. Kalau aku palingan kalau bawain lagu yang baru dipelajari kayak itu deg-degan masih kayak aduh hafal lirik atau enggak ya, takutnya malah. Iya lagi bener. Gimana tuh? Sebenarnya aman sih. Ya palingan kesalahan teknis dikit lah. Bener. Oh ya kayak suaranya langsung fals atau hilang dari tinggi gitu. Kalau kayak gitu mending salah lirik aja sih. Bener. Kalau kalian gimana? Oh, apa tadi sampai Maksudnya kayak pernah nggak sih lu kayak Pernah nggak? lagi manggung gitu terus tiba-tiba lu kayak canggung? Sering dong. Langsung gitu. Sebenarnya gue kalau itu mungkin dulu karena basicnya adalah gue tuh orangnya introvert kan. Oke, kayak masa. Jadi enggak beneran. Iya. Cuman jadi kayak ngapa-ngapain tuh lebih suka sendiri sebenarnya. Kan basicnya introvert gitu. Jadi ketika ketemu orang banyak itu tuh kayak terlalu banyak hal yang bisa dilakuin, terlalu banyak informasi tuh, jadi tuh kayak agak bingung, gue harus ngapain ya, gue harus ngomong apa yang lebih tepatnya. Jadi tuh awal-awal tuh bener-bener kayak canggung gitu sih, kayak berusaha untuk bisa ngobrol sama banyak orang, interaksi di panggung. Karena kan kalau manggung gak interaksi kan gak seru, justru serunya tuh di situ. Tapi makin kesini sih untungnya makin terbiasa. Makin terbiasa. Ya udahlah, gitu. Ya udahlah, ini adalah keseharian gue. Iyalah. Oke, kita langsung bahas lagunya aja. Jadi dari Caleb J sendiri ya, Dunsana Info Sumber itu udah banyak banget lagunya, juga sempat udah ngerilis album judulnya Melancholy. Yes, itu mini album Itu berarti ya, di tahun iya. 2021. Kemudian dengan lagu-lagu yang udah kayaknya semua orang udah tahu ya, No I Know, Tamu Sendiri, ada Only Me juga. Kemudian Ruth Garcia dengan lagu The Way You Move yang baru. Ada Without You dan More Than Just a Friend tahun 2021 itu kalau Reni nggak salah ya. Betul, pertama kali 2021. Oke, ceritain dong ini lagu dari sebanyak itu yang udah dirilis, lagu mana sih yang jadi paling favoritnya? Ayo siapa dulu? Ya udah ladies first. Kalau aku, sorry Kak, tadi yang paling excited ya, pengalaman-pengalaman. Pastinya sih tetap lagu pertama, karena itu pertama kalinya juga aku ketemu Caleb, ketemu Kak Abe, ketemu Kak Edo, dikasih lagu, dibuatin, pasti ngerasa kayak wah honored gitu loh, kayak bisa ketemu orang-orang yang kreatif gitu. Terus untuk lagu kedua akhirnya juga seneng banget bisa ikut dalam penulisan lagunya secara langsung. Jadi ikut juga ya? Iya. Baru masuknya di single kedua. Kalau single pertama tuh menurut aku spesial banget karena emang awalnya itu si Passion 5 itu. Oke. Tuh, kalau kalian gimana? Kok jadi aku yang nanya? Paling excited ya. Sebenarnya gue gak bisa milih sih. Karena udah banyak banget ya. Bukan karena banyak banget, bukan karena itu.
Karena emang menurut gue setiap lagu punya jalannya dan keseruannya sendiri-sendiri ya. Gue ceritain sendiri-sendiri. Jadi apa ya? Gue nggak bisa milih sih. Tapi harus banget milih ya. Iya. Satu. Mungkin ini kali ya. Yang paling seru ngerjainnya adalah single terbaru gue, To The Moon and Back. Oke. Sebenarnya karena To The Moon and Back itu adalah salah satu lagu yang gue bisa bilang banyak banget pelajaran baru dari musik yang gue pelajarin dari situ. Karena sebenarnya dari secara pembawaan beda, penulisan liriknya juga sama penulisan melodinya juga lebih berkembang dari yang kemarin-kemarin. Jadi banyak challenge-nya sih dan gue seneng banget. Jadi sangat berkesan. Oke, jadi banyak yang bantuin juga nggak di pembuatannya? Banyak dong, banyak banget. Ada Bella Negara AB dan Abraham Edo yang bantuin nulis lagu dan produce lagunya juga. Oke, tapi nggak diajakin nyanyi lagi bener nih? Diajakin apa nih? Di Tak Mau sendiri bukannya sama Bela Negara AB juga? Itu sebenarnya kalau Tak Mau sendiri itu yang nyanyi gua. Oh, iya. Terus Bella Negara KB sama Kak Edo tuh yang main musiknya. Kalau KB yang bikin drum programming segala macam, Kak Edo main gitarnya. Oke, tapi itu salah satu lagu favorit gue sih. Nanti bakal dinyanyiin ya. Ini berarti punya utang ya sama Riani ya. Nanti kalian juga bakal nyanyiin lagu barunya, terus juga bakal nyanyiin lagu barunya. Tapi itu nanti setelah kita suruh tamu kita untuk mencicipi makanan dulu ya. Makan lagi nih. Ini hari nggak nyanyi tidur sih habis makan. Mungkin buat teman-teman boleh dibawa dulu nih, kita punya hidangan sesajen ya untuk Caleb J dan juga Ruth Garcia siang hari ini. Kita punya makanan ini, Riani udah punya listnya ya, bahkan aku sendiri sebagai hostnya itu suka lupa nama makanannya apa. Tuh langsung kan magic, udah tiba-tiba udah ada gitu di meja nih semua. Kita juga tiba-tiba panik ya. Kita langsung wow, banyak ya. Tiba-tiba sudah ada di meja, jadi kita namain satu dulu. Kalau ini namanya adalah kue talam, kue talam ubi ungu. Di sini ada kue talam yang biasa, kemudian ada keripik bawang, ada salalawu, ada lapek nagosari. Kalau ini namanya kembang keladi, dan ini adalah karupua peye lawu. Apa? Iya. Karupua peye lawa. Karupua peye lawa. Lawa itu ikan. Lawa itu ikan. Ya. Oke. Lawa. Silakan ibu mau makan yang mana dulu? Ini manis, ini manis. Kita mulai dari yang ini asin gurih dulu kali ya. Ini kita harus kasih komentar apa gimana? Atau makan aja abisin? Makan aja nggak apa-apa. Cuma ternyata makanan Padang itu mengenyangkan banget. Gue lebih mikir gimana caranya bisa survive sih. Kita bisa bagi-bagi sih lah. Kita cuy deh. Mungkin dari ini dulu kali yang paling ringan ya. Paling ringan. Kita bagi dua. Gak ada rasanya. Oh ini agak terlalu banyak. Coba ya. Kalau ini mungkin gue masih pernah menemukan ini di mana ya? Jakarta. Mungkin Jakarta kali ya. Tapi ini ternyata namanya Padang. Asli dari Padang. Sumatera Barat sih lebih tepatnya. Maksudnya di beberapa daerah Sumatera Barat juga ada yang bikin ini. Kalau di Jakarta tuh kita suka nemuin ini di misalkan di kalau nggak salah tuh pernah di bubur. Jadi di bubur terus sama kayak ada telur setengah mateng terus diadukin enak banget. This one is good. Nah ya segitu aja ya. Iya. Ada salah lawa juga di sini. Salah bule. Kalau ini salah bule. Mungkin kita porsinya yang agak jangan lompat ke langsung besar gitu. Agak tipis dikit ya. Please banget nih. Kecil-kecil dulu ya. Dan bagi dua gua. Ya bagi dua. Bagi dua sebenarnya kalau kita bagi 3/4 1/4. Ini ikan ya? Iya ikan. Oh ini pasti asin. Enak. Enak dong. Sampai melek ya. Enak. Rasa ikannya tuh lumayan kencang. Oh ya ini Ini ikan. kayaknya enak dipakai nasi gak sih? Karena salah lawa sama ini cocok nih kayaknya. Coba aja lah. Oh, biar rasanya makin. Ntar dulu lu ngomong gue bingung nelannya nih penuh banget perut gue. Makanya minum dulu. Minum dulu. Biar bisa nyobain yang lain. Gak sponsor ya? Biar gak masuk. Katro banget. Coba apa lagi? Tadi ini udah coba
Kaleb Belum, ini belum. Gue bagi duanya kalau ini. Petek. Gak mungkin coy. Nggak Ini apa-apa, dalamnya kayak rapuh gitu kan? Rapuh. Nggak serapuh Hati itu atau sih. makanan? Nggak serapu itu juga sih. Iya, serapuh gue gak? Coba. Enggak. Gue takutnya kalau dipencet terus ada yang keluar nih. Tadi gua makan. Iya, gue juga tadi makan. Pegang dulu. Ya, kenapa ketawa? Ya, gak mau gue. Gak boleh gitu. Bagi dua beneran, bagi dua. Cielah itu mah. Ya makan jeruk lu. Dipotek nggak tuh? Rasanya gimana? Ada sih batasan. Iya, kepo aja. Enak. Tadi aku suka ini juga. Enak Kayaknya aja. kalau panas tuh enak banget. Iya. Kalau panas lebih crispy. Ini tuh nggak dipakein sambal gitu ya? Bisa sih kalau mau, cuman kita makannya itu pakai sambal lado gitu ya bang ya. Oh iya, cabai. Sambal lado kalau kita bilangnya. Next. Kak, makan kak. Iya nanti yang Ini kita punya dua versi dari kue talam, ada yang Nah, talam ubi. gue langsung melihat yang warna ungu sebenarnya. Gua pengennya warna Gue ungu. tertarik banget. Oke. Kayaknya manis-manis gini kayak kita habis makan asin kan tadi kan? Iya. Pasti pas banget. Kayaknya cocok. Ini kita bagi dua aja. Gini, Kita bagi dua. dua. Ini sendok kalau. Agak harus kita makan ya, maaf ya. Ini antara salad lapar apa kan sebenarnya Doyan. doyan. Udah kalau manis. Coba ya. Gak ada. Gak ada Iya, segitu. iya, nanti ngambil lagi. Gimana? First bite, asik. Gak gitu dong, gini. Dessert begituin. Food Enak, suka. Iya, Suka. baunya enak sih. Ini pasti enak. Suka. Tapi kalian suka makanan tradisional berarti? Kok. Ini apa? This one is the winner. Talam ubi ungu. Talam ubi ungu. Kita The kasih winner kesempatan buat is yang lain talam ya. ubi ungu. Sejauh ini. Sejauhnya sih gue championnya ini. Talam. Jadi doyan. Iya, ini kalau ini. Enak nih. Kayak gue langsung gak keinget gue kekenyangan gitu kayak. Gue cuma pengen makan dulu. There is always room for dessert. Iya. Enak sih ini enak. Itu kayak lu tiba-tiba kayak lu lagi kayak gue udah gak mau pacaran lagi terus tiba-tiba ketemu kayak tipe pasangan idaman lu. Gitu perasaannya men. Orang yang terakhir berarti Iya ya. kayak gue mau pacaran lagi lah gue capek kayak gitu. Mata melihat Ini lagu baru kan. cuman gara-gara ubi ini ya. Emang ubi lah ini ubi ini. Oke. Tanam ubi. Aduh lucu banget ya lu. Oke, nice. Kita lanjut ke Lanjut ke makanan selanjutnya. Coba Rod. ulang juga nih. Boleh. Biar kalau nggak dapet yang ini. Lanjut. Kita coba yang ini kali ya. Ini. Jagung. Kita coba yang jagung. Ini apa kan namanya? Kalau J approve. Salam J. Talem. Ayo kita bagi dua. Iya. Yang dimakan Kalau juga yang ini jagung. namanya Lape Nagosari. Coba ya. Let's go. Kok jagungnya doang? Ini enak loh rasanya kayak Ini keren banget kok. Coba yang ini deh. It's good. Enak gak? Kayaknya masih enakan tadi. Yang Secara ini ya? teksturnya juga masih lebih dapat ini. Tapi ini lebih manis jauh. Manis asin. Ini kayak ketemu kompetitornya dia tadi gitu. Si lanjut. Jadi cakep juga. Tapi gue masih pilih yang ini. Ya sesuai selera sih. Gue masih. Iya. Sebenarnya lebih manis ini gak sih? Lebih sweet ini. 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 Apa ada rasa asin-asinnya ya? Oh iya. Gue udah sikat gigi sih. Apa gara-gara tadi sendok gue kena sendok lo ya? Pasti udah sikat gigi. Asin dong ini. Ya pokoknya enak lah ya. Enak. Kita sama-sama suka. Approve juga. Tapi number one ini, number two, Number 3. Oke. number four, five. Cobain lah. Jadi tetap pemenangnya adalah talam ubi ungu. Nah, bingung. Talam ubi. Mana? Oh yang ini ya. Ini masih belum cobain. Mas, kita udah mau mati. Kita gini dong berarti.
Talam ubi. Tak boleh. Tumpah-tumpah, jangan gitu. Nggak apa-apa. Bisa. Coba deh. Ayo. Kalau ini apa? Dari apa bahan dasarnya? Dari Ubi juga. Enak gak? Kenapa anteng tiba-tiba lu? Coba aja dulu. Enak. Tapi gara-gara talam membutakan emang. Oke. Ubi campur apa ini ya? Gula merah. Ubi yang merah. Itu kan bisa jadi Gila ini sih masih enak sih. Talam Gue sih. kayak ini talam nih. The best. Gila. Best banget ya. Enak banget talam. Talam maksudnya. Sorry guys. Penyanyinya ini dong. Tapi ini ada beberapa yang approve ya berarti ya. Jajanan tradisional Sumatera Barat yang di-approve oleh Khaled J dan Ruth Garcia adalah Talam. Oke kita buka lagi untuk penutupan. Coba lagi. Supaya kalau yang satu lagi. Oh, Ya udah yang ini aja. Udah ini aja lebih kecil. Soalnya gede banget kita tuh udah kenyang. salam. Tapi kalau jajanan tradisional lain jadi favorit kalian berdua apa? Mungkin menurut dulu yang jawab kalian. Gue. Lapis. Lapis. Kue lapis Surabaya. Lapis. Apa ya? Oh yang kayak dari agar-agar gitu ya? Bener-bener yang layer-layer gitu warnanya biasanya 2 atau 3. Suka banget Enak banget jajanan sih. Kalau dari kalian apaan? Apa ya? Dan suka semua lagi. Jangan bilang ini ya. Talam. Kalau gue nggak tahu ini consider jajanan tradisional atau enggak. Cuman kalau tiap Ramadan tuh ada kolak itu bukan tradisional ya? Kalau tradisional. Bener nggak sih tradisional masih itu the best. Apalagi kalau ada kolang kalingnya tuh yang kenyal-kenyalnya itu. Terus sama ketemu pisangnya, enak banget sih. Tim kolak pakai pisang atau pakai singkong? Singkong tuh yang mana ya? Ada apa nih? Oh yang kayak dulu gua mikirnya itu pepaya tuh. Orange gitu kan. Soalnya kan kalau dimakan kan gue tuh dulu mikirnya mak aku pengen kolak yang pakai pepaya. Dan tuh gak pepaya geng. Gitu ceritanya. Senang lo pada. Dapat konten kan? Iya tapi kalau gue yang pisang. Karena kalau yang pepaya lagi. Kalau yang singkong jadi agak gitu. Seret ya? Agak seret. Kalau pisang tuh mungkin karena udah lebih familiar. Since gue suka pisang goreng juga. Menurut gue singkong tahu. Singkong. Kok kita jadi gak ngebahas masakan Padang, makanan Padang? Tadi dia nanya. Berarti salah yang nanya. Aduh. Botaknya keluar. Sorry. Satu lagi. Jadi ternyata ini kerjir yang banget sama talam bumbu ya guys. Nanti nggak apa kita bawain lagi talam ubi ungu. Enak. Favorite. Kita nggak kalau kita kenyang cuy makan ini. Serius gue nggak bohong. Enak banget. Suloyang habis nggak? Suloyang gitu. Kalau kayak lagi manggung gitu ada nggak sih riders yang harus dipenuhi misalkan? Talam. Setelah dari sini mintanya talam. Pengen talam. Carikan talam. Kalau tiap ke Padang harus ada talam ya. Astaga, kebanyakan ngemeng makanya. Tapi emang ada riders khusus dari artis-artis Fashion Part, Rules atau Sebenarnya kayak kita tuh nggak yang gimana banget. Pokoknya kalau kita yang kita pasti butuh kan kayak minuman. Terus mungkin kalau buat teman-teman yang lapar masih pengen cemilan-cemilan, mungkin kita pengen snack. Kita sih biasanya apa Bukan aja ular ya? disediain makan gitu. Dari taruh di atas meja dimakan gitu semuanya. Iya. mana tahu kalau kalian manggung harus ada air ini buat mandinya gitu. Kita mandi sudah di rumah sih. Aman. Harus ada merek-merek khusus gitu yang harus disediakan ya begitu ya. Yang penting kita mah minum, enak tempatnya, bisa teman-teman band juga bisa makan, kita juga bisa makan. All set. Kayak artisnya nggak neko-neko ya guys. Next ya, sebelum nanti kita minta Khaled dan Ruth untuk menyanyikan lagunya, Tadi mau tanya lagi nih, lirik-lirik dalam lagu masing-masing ya, lagu-lagu yang agak sendu tapi enak gitu, itu dari pengalaman pribadi apa bagaimana? Kalau
Gue memang kebanyakan lagu-lagu itu dari pengalaman pribadi, terutama yang EP Melancholy yang ada It's Only Me Now segala macam, itu emang cerita sedih yang pernah gue alamin. Tapi kalau yang paling baru yang To The Moon and Back itu sebenarnya dari hayalan gue. Oke. Kayak kira-kira kayak gimana ya nanti kalau gue punya pacar lagi dan hal-hal apa yang gue suka lakukan sama pacar gue, dan ya sebenarnya kayak gitu sih. Tapi sekarang punya pacar? Enggak, gue kekenyangan. Oke, kalau gimana? Itu liriknya juga dari pengalaman pribadi ya? Karena since yang aku baca lirik lagu, maksudnya lirik lagu dari lagu yang terbaru itu bahkan menyerukan buat perempuan kalau misalnya lo suka sama dia, lo kejar cowok itu. Bener. Karena emang kejadian sama aku Kak. Aku sempat juga satu kali tuh benar-benar suka sama seseorang. Jadi aku duluan yang kayak apa ya, effort buat ngedeketin, effort buat PDKT-in dia yang benar suka duluan. Sama yang More Than Just a Friend juga, bahkan walaupun ditulis sama kakak-kakak ini Gue lebih kecil daripada lo. oh iya, maaf, adik dan dua kakak-kakak yang lainnya. Sebenarnya itu juga dari pengalaman pribadi, jadi kayak well made aja sih dua-dua lagu ini gitu. Oke, keren banget. Karena kita udah waktunya udah mepet banget ya. Sekarang kita minta Kak Abjad dan juga Ruth untuk nyanyiin lagu mereka masing-masing. Ini mulai dari siapa dulu nih? Kaleb lah. Ruth, gue kekenyangan Ruth demi apapun, sumpah. Makan lagi nih gua. Ya udah Ruth dulu deh. Kaleb dulu. Tanya aja. Oh, kita akapela ya. aja. Oke. Dum. Kasih beat. Kasih beat. Oke. Been looking for somebody new. Somebody must have been you. The way you move my body, you treat me like a lady. You got me like it's feeling so true. Now that you're ready, say hey. Say it. No need to slow it down when it comes to you. Thank you semuanya. Masih ada Kaleb yang nyanyi. Oke. Satu album. Nanti malam ya kita nontonnya ya. Ini gue ngomong aja udah survive banget sumpah. Itu refnya ya berarti ya. Oke. Gue bakal nyanyiin lagu terbaru gue To The Moon and Back, refnya aja. Ini kenapa notif? Sorry banget. Sebentar guys, pengen di mute. Nice. Oke. Hah. Kenapa ketawa sih? Tahan dulu. Oke. Oke. Baby, get close to me. Hold me till the morning comes. Baby, would you say you love me? Yeah. 'Cause I love you to the moon and back, oh girl. Jangan lupa dengerin di semua platform musik digital favorit kamu. Don't Lagu forget. dari Ruth, Garcia dan juga Kaleb J. Terima kasih untuk Kaleb J dan Garcia. Terima kasih. Mau main ke kantor Info Sumber di sore hari yang hujan ini ya. Apalagi nanti malam mau manggung juga. Jangan lupa nontonin Warna Jamming nanti malam di Universitas Andalas. Terima kasih juga yang udah cicip-cicip ini ya. Kita Thank yang you makasih udah dijamu dengan makanan-makanan ini. Thank you banget udah kenalin kita sama Talam Ubi. Iya, Talam Ubi Approve by Warna Kaleb J dan ungu. Ruth. Yes. Jadi sampai Love you. jumpa di kesempatan selanjutnya. Oke, Riani pamit, ada Kaleb dan juga Ruth yang harus pamit dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.